Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DJWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video, ya. Dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,63% dengan total market cap di 2,55 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,23% dan volume meningkat sebesar 42,76%. Bitcoin trailing 0,77%, Ethereum koreksi 0,26%, BNB dia koreksi setengah persenan dan seterusnya ya. Nah, pada hari ini kita bisa lihat ya, yang sedikit membingungkan adalah daily close dari Bitcoin yang membuat suatu ini kayaknya masuk ke doji deh, walaupun ada sedikit bodinya tapi kecil banget, jadi kayaknya gue tetap masukin ke doji. Daily opennya besok, atau bukan besoknya, tapi hari ini ya, jam 7 pagi tadi itu di bawah dari EMA 20. Nah ini sedikit mengkhawatirkan nih, ya walaupun technically speaking tanggal 2 Juninya dia tidak daily close di bawah, tapi opennya di bawah gitu. Jadi kita lihat apakah akan ke-reject oleh EMA 20 sebagai resisten atau tidak. Ya karena overall kita bisa lihat ini pelan-pelan strukturnya lebih menunjukkan menunjukkan sentimen lebih ke bearish gitu ya, kecuali kalau misalkan dia berhasil bounce di 67.610 dan bisa daily close di atas dari sini, di atas 68.390. Kalau sampai bisa daily close di atas dari situ masih ada kesempatan begitu. Tetapi kalau menurut gua visualisasi dari cryptocurrency market dalam seminggu ke belakang lah itu seperti ini nih. Gua ketemu meme ngakak nih ya. Literally, wah, sebentar. Oke. Kayak gini, literally kayak gini. Seminggu gini terus rasanya ya. Muter. Holders juga sampai bingung ya. Muter lagi, 68, 67, 69. Ya, putar lagi. Sampai ada BlackRock mau ngebenerin ya. Ya, kadang-kadang ini paling gampang buat nge-describe satu kejadian di cryptocurrency market itu dengan memes. Makanya lagi-lagi gue suka banget memes ya. Itu jadi kerasanya kayak analogi visual gitu menurut gue ya. Nah, ya tentunya kalau nggak mau kayak gini terus ya kita tinggal lihat break up atau breakdown. Sekarang lebih gampang breakdown karena lebih dekat gitu ya. Jadi kita lihat hari ini apabila MA20 dari Bitcoin mulai menjadi resisten dan daily close di bawah dari MA20, berarti sentimennya lebih ke bearish tentunya ya. Dan arguably ini tentunya akan ada dua camp nih. Ada yang bilang ini udah bearish, ada yang bilang ini masih konsolidasi. Ya, dua-duanya ada benernya sih. Karena kalau dibilang ini bearish banget juga belum. Karena lihat, walaupun membuat lower low, lower low, tapi tipis di sini. Lower low di sini sama lower low di sini lower low di sini sama low di sini nggak terlalu beda jauh. Gitu. Jadi ada beberapa yang masih argue ini bisa masuknya ke dalam konsolidasi. Dan ya, oke, that's quite fair gitu menurut gua. Oke. Next Ethereum. Untuk Ethereum menurut gua bahkan lebih flat lagi dia ya. Dia di sini terus ya. Kemarin dia daily close di bawah dari struktur 3.790. Hari ini lagi mencoba retest lagi ya, tapi kita bisa lihat di sini mulai menjadi weak. We'll see besok jam 7 pagi. Apabila daily close ini di bawah dari 3.790 ya otomatis lebih bearish gitu ya. Nah, jadi overall sih seperti itu secara TA untuk Bitcoin dan Ethereum secara makronya ya. Jadi ini konsolidasi yang lebih memiliki sentimen bearish menurut gua gitu ya, dan ada potensi bisa terjadi reversal ya, ya jadi mulai jadi bearish gitu. Tadinya kan membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Sekarang tadi membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Sekarang mulai pecah struktur. Mirip-mirip kayak di sini nih. Mirip-mirip banget kayak di sini. Oke, next kita geser ke news, dan news ini datang dari, ini harusnya US kali ya. Mastercard seperti yang kita tahu ya, buat lo yang nggak tahu coba buka kartu kredit lu, kartu debit lu ya antara Visa atau Mastercard ya. Jadi ini sebenarnya adalah TradFi ya, TradFi atau Traditional Finance. Tetapi kita bisa lihat mereka sudah goes live nih, Mastercard Crypto Credential ya. Nah ini simpelnya adalah peer-to-peer crypto transaction debutnya mereka. Tapi kalau menurut gue mungkin nggak benar-benar nggak benar-benar peer to peer yang nggak bisa dihentikan sih. Dia pasti ada kegabung juga sama cara TradFi. Dia otomatis pasti ada KYC dan seterusnya. Jadi nggak pure peer to peer sebenarnya menurut gue. Tapi ya artinya apa?
Artinya the giants yang ada di TradFi pun melihat bahwa kripto ini, atau lebih tepatnya ya teknologi blockchain ini sangat kepake gitu. Jadi ya kalau misalkan ada orang-orang gitu ya, ini mungkin buat lu yang masih baru nih. Wah, kok di apa ya sama ortu atau siapa yang pokoknya deh yang udah lebih tua-tua ya, misalkan di keluarga lu. Wah, kripto gini 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 gini. Kasih lihat berita ini. Mastercard, BlackRock ya, siapa lagi Visa. Itu mereka semua mau masuk ke kripto. Gitu. Jadi ya apa namanya kasih data, kasih cemoohan dengan data gitu, lawan dengan data. Nah waktu dikasih data mereka akan diem gitu, karena siapa yang nggak tahu Mastercard, nggak tahu Visa, nggak tahu BlackRock, mungkin kalau orang-orang di Indo nggak tahu ya, makanya Mastercard gampang nih Mastercard aja lagi mau go live nih ya kripto mereka. Jadi ya lagi-lagi kalau lu nggak adopt ini mungkin mirip banget kayak apa, lu di 90 ini deh, di 2099 akhir lah gitu ya, dimana orang tuh semua wah pas internet it's gonna be a fad, ini cuma akan lewat sebentar. Akhirnya sampai sekarang kita masih pakai internet setelah udah 20 something tahun setelah masa itu. Ya ini mirip-mirip lah kripto itu kayak di masa-masa kita dulu invest di marketnya ya, beli di saham-saham inilah .com gitu ya. Nah tapi permasalahan di waktu yang sama ya dan mirip juga adalah di .com bubble itu banyak banget perusahaan-perusahaan internet yang mati. Sama, kripto juga menurut gue akan mengalami satu hal yang sama. Banyak sekali project-project kripto yang akan mati. Mana yang akan bertahan dalam jangka panjang yang jadi kayak Amazon, jadi kayak Google, jadi kayak apalagi Yahoo. Ya mungkin Yahoo udah gak terlalu lah ya. Facebook dan kawan-kawannya adalah yang apa? Yang punya utility dan banyak yang pakai. Gitu. Tetapi ya kalau lu pengen short term, yang penting pump dulu juga bisa. Tetapi ya intinya kalau lu tanya apa yang akan membuat satu cryptocurrency project itu bisa bertahan ya, jadi kayak blue chipnya di saham 2000-an dulu gitu. Ya itu punya utility, banyak yang pakai. Gitu. Karena zaman dulu pun banyak perusahaan-perusahaan ya .com gitu yang nggak guna, yang extreme niche gitu, kayak misalkan dulu ada satu website yang go public literally cuma jualan makanan kucing dan anjing. Itu doang, nggak ada yang lain-lain lagi. Itu kan itu berarti very limited. Ya dan sekarang mati. Gitu. Jadi lagi-lagi kalau lu mau lihatnya time horizonnya jauh, panjang, itu lo harus lihat utility gitu ya. Economic calendar untuk hari ini dari US, bentar belum digeser ke GMT plus 7. Untuk hari ini dari US itu akan keluar ISM Manufacturing dan Global US Manufacturing PMI ya. Yang pertama S&P Global US Manufacturing PMI itu datanya kita bisa lihat di sini, apabila dia lebih rendah daripada ekspektasi itu akan membuat indeks dolar melemah, dan kalau indeks dolar melemah cenderung akan membuat kripto lebih kuat gitu ya. Berarti di atas dari 50,9 not good for crypto, tapi kalau di bawah dari ini good for crypto ya. Next, ISM Manufacturing PMI ini sama ya, dua-duanya kalau kita pengen crypto lebih kuat ya kita pengen berharap ini dua-duanya lebih rendah gitu ya. Untuk besok dari US hari Selasa Juni tanggal 4 akan keluar Jobs Opening. Nah, ini juga penting ya. Oke, selanjutnya reminder, TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo. Dan selanjutnya sih ya mungkin sebelum kita masuk, gue akan ingatkan lagi bagi para newbies ya. Kalau lu masih bingung, aduh bang gue altcoins mau masuk apa ya. Kalau lu bingung dan lu masih benar-benar buta, nggak ngerti cara baca fundamental dan seterusnya, gue sarankan udah tutup mata, lu alokasinya BTC dan Ethereum dulu aja. Begitu ya, karena itu kalau sampai amit-amit lu akhirnya terbawa terlalu nafsu dan nggak mau TP, lu lanjutin ke cycle selanjutnya masih aman. Tapi kalau lu random altcoins yang gua aja bahkan juga nggak tahu, itu banyak sekali yang mati di satu cycle. Itu jadi kalau sampai lu masih newbie, menurut gua the best advice yang gua bisa kasih ke lu adalah udah fokus akumulasinya di BTC dan Ethereum, just in case lu gagal TP di cycle ini, terlalu nafsu gitu ya, wah ngerasa bakal lebih tinggi lagi, lu hold satu cycle masih aman gitu ya. Nah sebelum kita mulai, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara buy limit sih sebenarnya belum ada perubahan ya. Buy limit 1 tembus, buy limit kedua ya kan sebenarnya 2 ya. Si buy limit kedua itu kita bisa pilih MA20 atau 67.610. Jadi masih bisa di 67.610 untuk buy limit keduanya ya. Nah, untuk buy limit ketiga di angka 66.253. Untuk posisi futures gimana? Untuk posisi futures, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 67.610. Buat lo yang buka posisi long dan target TP-nya sesuai dengan resisten terdekat ya di MA20 boleh sih, tapi terlalu dekat menurut gua. Jadi ya struktur terdekat di sini 68.336 udah kena target TP. Artinya lu sudah mengantongi profit sebesar 1%-an. Not bad ya. Nah, untuk posisi shortnya sih ya kalau menurut gua technically speaking ini udah kejadian juga retest 1, retest 2, tapi ini mungkin karena resisten juga belum terbukti kuat atau enggak. Ini mungkin posisi short yang lebih agresif. Ya kalau udah kebuka berarti target TP-nya di 67.610, atau kalau lo mau konservatif banget boleh juga di MA20 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia secara buy limit sih berarti ini buy limit pertama kemarin tembus. Jadi untuk sekarang yang tersisa adalah buy limit kedua di angka 3.696 dan buy limit ketiga di 3.639 yang kayaknya dalam beberapa hari lagi akan confluence dengan MA20 gitu ya. Untuk posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama di 3.790,3 sebagai resisten. Kita lihat besok pagi. Kalau sampai besok pagi jam 7 daily close dari Ethereum di bawah dari 3.790, kita bisa limit posisi short ya. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP-nya ada beberapa nih. Kalau lu mau lebih konservatif, target TP-nya boleh di struktur baru di sini yaitu di angka 3.747. Kalau lu mau lebih agresif boleh pertimbangkan di 3.696 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin dan di Ethereum. Buat lu yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan buat 4 hari terakhir kita belum terima request ya kemarin karena memang sebenarnya gue lagi libur, ada nikahan temen ya, jadi keluar kota dan ya nggak terlalu bisa aktif banget, tapi gue tetap usahakan untuk mengupdate kondisi Bitcoin dan Ethereum yang lebih fokusnya ke situ ya, sehingga kalau sampai terjadi apa-apa tetap bisa inilah ya. Jadi sorry buat yang beberapa hari ke belakang gue lebih slow rest dan belum ada terima request. Sekarang udah mulai lagi karena udah balik ya. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.